Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Jadi karena aku lihat di kolom komen udah banyak banget nih ya yang request pengen aku bahas film horor lagi. Makanya kali ini aku udah pilihin satu film horor misteri dari Korea yang seru banget guys. Judulnya Dead Bell. Film ini rilisnya udah lama banget sih, dari tahun 2008. Tapi waktu itu sempat viral juga di mana-mana. Ceritanya tentang teror kematian di sebuah sekolah SMA. Satu persatu muridnya bakal meninggal sesuai urutan ranking. Ngeri kan? Kalau kalian di sekolah ranking berapa guys? Coba dong komen. Oh ya, kemarin aku sempat upload film misteri yang seru banget juga. Aku bakal taruh linknya di bawah ya. Nanti abis nonton yang ini, kalian tonton yang itu juga deh. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi tokoh utama di film ini cewek rambut pendek ini nih guys, namanya Ina. Malam itu dia ngalamin mimpi buruk, kayak dikejar-kejar hantu. Nah tapi Ina gak mau ngambil pusing. Mungkin mimpi buruknya itu efek kecapean aja kali. Soalnya memang udah beberapa hari ini di sekolahnya lagi diadain ujian. Hari itu kebetulan hari terakhir ujian. Murid-muridnya pada fokus ngerjain kan. Sampai tiba-tiba aja ada satu cowok cupu yang kayak ngalamin teror mengerikan. Pas disamperin sama gurunya juga omongannya jadi ngelantur. Tiba-tiba aja speaker di sekolah itu juga nyiarin suara musik yang kenceng banget. Nah tapi itu bukan teror hantu guys. Itu sih kerjaannya cowok ini nih yang namanya Kang Hyun. Dia emang suka bikin masalah gitu di sekolah. Dimarahin guru juga gak kapok-kapok. Udah gitu si Kang Hyun tuh sebenarnya naksir berat sama Ina. Setiap hari kerjaannya modus mulu biar bisa deket-deket. Lanjut nih ya, besokannya nilai ujian para siswa kan udah keluar nih. Ina ada di peringkat ranking kelima. Lumayan, karena kelasnya Ina tuh kelas favorit guys. Semua muridnya pinter-pinter. Di saat semuanya lagi pada fokus merhatiin ranking, si cowok cupu tiba-tiba aja mau nyerang Ina. Karena di bayangannya dia kayak ngeliat sosok hantu gitu di tubuhnya Ina. Makanya dia ngamuk-ngamuk. Nah karena kondisinya kelihatan gak baik, pihak sekolah akhirnya ngebawa cowok itu buat dirawat di rumah sakit. Anehnya sebelum dibawa pergi, cowok itu terus-terusan bilang kalau orang-orang di sekolah itu bakal mati. Malam harinya si cupu yang tadi dibawa ke rumah sakit ternyata udah ada di sekolah lagi dong nih. Dia tapi kelihatan semakin ketakutan dan semakin ngamuk gak jelas karena lagi-lagi ngelihat hantu. Keesokan paginya, di saat semua kelas lain udah pada libur abis ujian, kelasnya Ina tetap disuruh masuk sekolah. Karena ternyata sekolah mereka bakalan kedatangan tamu dari luar negeri gitu. Makanya kelas terbaik ini disuruh belajar tambahan. Supaya kalau nanti ada kompetisi, sekolah mereka bisa menang. Sebelum mulai belajar, cowok ketua kelas ini ngumpulin handphone semua murid kan. Pas mau diantar ke ruang guru, tiba-tiba aja dia ngedenger namanya kayak dipanggil-panggil. Udah dicari-cari, kok yang manggil gak kelihatan. Sampai tiba-tiba kepalanya kayak kena pukul sesuatu. Dan dia juga ditarik, dibawa entah kemana. Balik lagi ke kelas nih ya. Walau sebenarnya bukan dari kelas favorit, si Kang Hyun disuruh ikutan belajar kelas tambahan juga. Soalnya dulu Kang Hyun tuh pernah belajar di luar negeri. Jadi dia diminta bantuin murid-murid yang lain nih biar jago bahasa Inggris. Nah tapi tiba-tiba nih ya guys, ngeri banget. Layar TV yang awalnya nampilin video belajar tiba-tiba aja berubah. Jadi ngasih lihat salah satu murid dari kelas favorit yang kondisinya terjebak kayak di akuarium gitu.
Udah gitu kedengeran suara seseorang yang misterius juga dari speaker pengumuman. Katanya murid-murid ini harus bisa mecahin teka-teki. Ngerinya kalau sampai gagal, katanya bakal ada yang meninggal. Mereka juga diancam gak boleh keluar. Kalau sampai ada yang nekat kabur keluar dari sekolah, katanya bakal dihabisi. Para murid langsung panik ketakutan kan. Mau nelpon cari bantuan juga ternyata udah gak bisa. Entah kenapa semua saluran teleponnya keputus. Dan layar di TV juga masih nampilin kondisi murid cewek tadi yang ternyata akuariumnya diisi penuh air. Mereka semua mau nolongin tapi kan gak tahu cewek itu dikurung di mana. Di akuarium itu juga kelihatan ada soal yang mungkin harus dijawab gitu guys. Masalahnya murid-murid ini kan pada panik ya, malah pada ribut. Dan keburu telat ya guys ya, murid cewek yang di akuarium itu keburu meninggal. Setelahnya mereka semua jadi makin panik. Bingung kan harus ngapain. Karena gak ada cara lain, Pak Guru ini akhirnya mau nekat aja keluar sekolah. Padahal kan tadi udah diancam gak boleh. Ya tapi tetap mau nekat nyoba aja kan nih. Bahkan murid-murid lain juga ngikut nyusul pengen kabur. Belum sempat keluar, mereka ngeliat kondisi si Pak Guru tadi yang benar-benar sekarat, bahkan akhirnya meninggal. Speaker sekolah itu juga bunyi lagi, ngasih mereka peringatan, gak boleh keluar sekolah kalau gak mau mati. Udah gitu ngeri banget nih ya, si cowok ketua kelas tadi ternyata udah jadi calon korban selanjutnya. Murid-murid yang lain harus bisa ngejawab soal yang dikasihkan supaya cowok ini selamat. Walau sambil panik, murid-murid ini berusaha ngikutin instruksi dan ngejawab soalnya. Sayangnya lagi-lagi waktunya keburu habis. Badan si ketua kelas tuh kayak ditetesin lilin gitu guys, sampai akhirnya ya keburu meninggal. Mereka semua semakin panik. Bahkan ternyata satu murid ngilang lagi dong, jadi sasaran berikutnya. Di situ Ina tiba-tiba jadi tersadar kalau teman-temannya itu dihabisi sesuai urutan rankingnya. Murid yang baru aja ngilang ternyata ada di ranking 3. Dan kalau bener yang ditargetin sesuai urutan ranking, berarti calon korban berikutnya tuh sahabatnya Ina yang namanya Myung Ho. Dan Ina sendiri bakal jadi korban kelima kan, karena dia kan ranking 5. Ina langsung nyari sahabatnya itu, tapi ternyata si Myung Ho udah kabur duluan karena ketakutan. Dia bareng sama beberapa murid lain sembunyi di kamar asrama. Balik lagi nih ya ke Ina. Dia ngejelasin soal korban-korban sesuai urutan ranking ke Pak Guru Kim. Dan akhirnya murid yang tersisa dibagi jadi 2 kelompok guys. Mereka mau keliling sekolah sambil nyari petunjuk nih, siapa dan di mana pelakunya. Kelompok pertama dipimpin sama Pak Guru Kim. Sementara Ina dan Kang Hyun ikut kelompok 2 bareng sama bu gurunya yang cantik ini. Di situ si bu guru ngedenger suara yang mencurigakan. Langsung nekat dipukul, tapi ternyata itu tuh satpam sekolah yang kejebak di situ juga. Lanjut nih ya guys, mereka sampai malam di sekolah tapi belum nemuin petunjuk apapun. Sementara di asrama, murid-murid yang kabur tadi mulai panik karena pintunya kayak dijebol dari luar. Ngerinya pas cowok ini nyoba ngecek, kepalanya kayak ditarik sesuatu sampai nyangkut nih di pintu. Ngedenger ada suara teriakan, kelompok bu guru yang ada di sekitar situ langsung buru-buru nyamperin kan. Lampu gedung itu juga malah mati nyala sendiri. Kondisinya semakin bikin panik. Di saat bersamaan, kelompok Pak Kim yang lagi ada di kelas lagi berusaha mecahin password yang dikasih. Pas ketebak, ternyata terlambat guys, kelamaan. Si murid ranking 3 udah gak ketolong. Dia tewas juga kayak 2 murid sebelumnya. Setelahnya kelompok bu guru dan Pak Kim ngumpul lagi kan. Mereka udah capek banget, ketakutan terus. Jadi istirahat dulu nih di kantin. Di situ Pak Kim ngasih mereka peringatan, jangan sampai ada yang misah, apalagi nekat kabur, jangan deh. Pas lagi ngobrol-ngobrol, Ina jadi kepikiran. Dari tadi soal tebakan yang dikasih tuh kayak ngarah ke kasus kematian salah satu murid di sekolah itu. Namanya Jiwon, kebetulan dulunya sahabat Ina. Jadi dulu Jiwon itu juga murid di kelas favorit. Dia paling cantik dan paling pinter di kelas, selalu ranking 1. Jiwon, Ina, dan Myung Ho dulu bestie banget, selalu belajar bareng.
Sampai suatu hari, Jiwon yang biasanya selalu ranking 1, peringkatnya turun jadi ranking 6. Bahkan gak lama setelahnya, Jiwon juga ditemuin meninggal secara misterius. Di situ murid-murid ini jadi kepikiran, jangan-jangan teror kematian yang terjadi saat ini dari hantu Jiwon yang penasaran. Apalagi murid-murid yang hilang meninggalnya sesuai urutan ranking kan. Lagi pusing-pusingnya gini, muncul tanda lagi dong, ada korban baru dan teka-teki yang harus dipecahin. Kali ini korban yang berhasil diculik tapi yang ranking 6 guys. Myung-ho yang ranking 4 dan Ina yang ranking 5 kayak dilewatin gitu. Pak Guru Kim masih berusaha kan nih mau nyari tahu siapa pelaku teror mengerikan ini. Sementara Ina, Kang Hyun dan si Bu Guru berusaha mecahin teka-tekinya supaya si murid ranking 6 itu selamat. Dan setelahnya tersusun kalimat yang nunjukin pesan kalau pelaku kejahatan bakal segera dihukum. Di tempat lain kelihatan nih ya, ada sosok misterius yang ngikutin Pak Guru Kim. Setiap mau dilawan, anehnya orang itu selalu lolos, kayak bukan manusia. Bahkan udah sembunyi, Pak Kim tetap ketahuan. Dia sampai terluka. Beruntung gak lama, Bu Guru, Ina, dan Kang Hyun datang. Terus mereka sama-sama mau ngecek karena ada suara dari ruang cuci. Ternyata si murid ranking 6 ditemuin meninggal guys, dimasukin ke mesin cuci. Jadi terjawab atau enggak teka-tekinya, tetap aja kayaknya para murid itu bakal dihabisi. Setelahnya Ina jalan ke sebuah ruangan. Di sana dia malah ngeliat sok arwah Jiwon. Untung Kang Hyun dan yang lain langsung datang dan nenangin Ina kan. Mungkin itu cuma halusinasi karena dia kecapean. Setelahnya si Pak Guru jadi kepikiran, semua kejadiannya kan disiarin dari TV sekolah. Jadi mereka mau ngecek ke ruang kendali. Bener aja ada kabel panjang yang ngarah ke belakang sekolah. Pas diikutin mereka malah ketemu sama si cupu yang lagi mojok ketakutan. Ngerinya dia gak bisa dikendaliin, bahkan lagi-lagi mau nyerang Ina. Sedihnya Kang Hyun yang mau ngelindungin malah jadi korban, nyawanya gak selamat. Si Pak Kim yakin kalau pelaku terornya tuh kemungkinan si cupu. Dia nggak bisa nahan emosi dan si cupu dihabisi guys. Padahal di dalam sekolah nih ya, Myung-ho si ranking 4 tiba-tiba aja diserang. Jadi ya pelakunya bukan si cupu dan terornya masih berlanjut. Balik lagi, Ina bareng sama bapak dan ibu gurunya yang ngikutin kabel. Akhirnya nemuin Myung-ho yang terkunci di sebuah ruangan. Nah tapi mereka harus mecahin password pintunya dulu guys. Kejawab angka 1320 yang artinya ranking 1 kelas 3 nomor absen 20. Itu identitasnya Jiwon. Kali ini mereka berhasil nemuin Myung-ho dalam keadaan hidup. Baru mau nolongin, tali yang ngegantung Myung-ho dijatuhin sama seseorang. Kepalanya terbentur dan sedihnya nyawa Myung-ho juga gak ketolong. Pak Guru Kim langsung ngejar pelakunya kan. Dan ternyata selama ini yang ngelakuin semuanya tuh bukan hantu ya, tapi ibunya Jiwon. Pak Guru Kim yang emosi langsung ngebales perbuatan wanita itu sampai akhirnya meninggal. Keesokan paginya, para murid dan guru di sekolah itu ngadain upacara penghormatan untuk murid-murid yang meninggal. Karena masih shock, Ina mau nenangin diri kan. Dia malah nemuin bukunya Jiwon. Ada foto Jiwon sama orang tuanya. Terungkap kalau ayahnya Jiwon tuh satpam sekolah yang masih lanjut mau ngebalesin dendam atas kematian anaknya. Kali ini Ina yang diculik. Terornya masih berlanjut. Ayahnya Jiwon lagi-lagi bicara lewat speaker. Dia mau pelaku yang menghabisi anaknya dihukum. Dan akhirnya kebongkar nih ya guys, parah banget. 2 tahun lalu ternyata Pak Guru Kim tuh disogok sama para orang tua murid yang kaya biar anaknya dapat ranking tinggi di kelas. Makanya waktu itu Jiwon yang pinter banget dan selalu ranking 1 tiba-tiba aja mundur jadi ranking 6 kan. Jiwon tahu semuanya. Si Pak Kim takut dilaporin, jadinya dia nekat menghabisi Jiwon. Udah gitu si cowok cupu juga ternyata ngeliat semuanya. Ya tapi karena takut dia cuma bisa mendem semuanya sendiri. Sampai akhirnya jadi gila. Setelah semua terungkap, si Pak Guru masih aja ngerasa gak bersalah. Menurut dia yang salah ya para orang tua murid yang kaya, yang gak bisa nerima kalau anaknya gak ranking atas. Makanya semua ini terjadi. Ayahnya Jiwon yang diliputi amarah langsung menghabisi si Pak Guru Kim. Dia bener-bener dendam atas kematian anaknya guys. 2
Dulu Jiwon tuh selalu belajar mati-matian buat dapet ranking 1. Soalnya keluarganya kesulitan secara ekonomi. Makanya dia harus ranking 1 supaya dapat beasiswa. Sayangnya di sekolah itu malah ada kecurangan kan. Termasuk Myungho, sahabatnya Jiwon yang meninggal itu juga ternyata rankingnya curang. Nah, Ina yang tadi diculik ternyata dibebasin guys. Dia selamat karena nggak ikut kecurangan ranking itu. Dan sistem ranking di sekolah itu tetap berlanjut. Tapi mungkin gak akan curang lagi kayak sebelumnya ya guys. Ya itu tadi ceritanya. Duh ngeri juga ya, karena ranking bisa kejadian kayak gitu. Kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.